sudah meluangkan waktunya. Jadi di sini boleh diperkenalkan dirinya dulu. Oh, nama saya Ya. Muhammad Yunus, tempat tinggal Bragung 1, Bragung 3, Bragung 3 nomor 1. Oke. Saya mantan anggota DPRD Kota Batam dari fraksi Partai Demokrat Kota Batam. Bisa diceritakan sedikit latar belakang sebelum terjun ke dunia politik? Pertama tahun 1998 saya melihat waktu terjadi yang peristiwa tahun 1998 ada salah satu partai baru yang busukan daripada Pak Amin Rais PAN waktu itu. Saya membaca platformnya itu adalah mencerdaskan anak bangsa dan keluar daripada undang-undang korupsi. Nah, disitulah saya mulai terjun belajar politik. Terus pada tahun 2006 saya hengkang dari PAN masuk ke Partai Demokrat, diajak oleh teman saya namanya Desi Ratnasari. Pada tahun 2006 terus sampai ke tahun 2009 akhirnya saya maju menjadi calon anggota DPRD Batam. Kenapa pada waktu itu saya mencalonkan diri pada tahun 2009? Karena melihat di dalam pembangunan wilayah kita Sungai Bedu sangat tertinggal. Pertama, mulai masalah sekolah anak SD gedung kurang, SMP juga gedungnya kurang, terus SMA sama sekali tidak ada. Dan dari situlah saya mulai berpikir untuk memajukan daerah, bagaimana caranya harus melalui parlemen. Tanpa melalui parlemen yang nggak mungkin saya bisa berbuat banyak terhadap masyarakat. Kebetulan untuk menjadi anggota DPRD itu harus melalui partai politik. Karena partai politik itu adalah amanat daripada undang-undang. Jadi apapun, siapapun yang turun ke dunia politik atau menjadi anggota dewan, menjadi kepala daerah juga harus melalui partai politik. Apa visi misi utama Anda atau partai Anda dalam mewujudkan perubahan di masyarakat? Misi partai politik adalah tujuan utama adalah memberikan pedoman kepada masyarakat melalui jalur partai politik, baik kecerdasan digitalisasi, juga harus melalui partai politik. Apa harapan terbesar Anda untuk masa depan bangsa saat ini? Harapan kita yang pertama yang sekarang lagi ngetrennya pemerintah Pak Prabowo melalui koalisi partai politik yang bergabung di pemerintah Prabowo tidak ada lain adalah yang pertama adalah menuntaskan kemiskinan. Jadi cara menuntaskan kemiskinan bagaimana? Ya sekarang bangsa Indonesia itu sangat kental adalah korupsi. Korupsi ini harus dibasmi. Korupsi, narkoba, judol ini harus dibasmi total. Jadi tanpa berkoalisi dengan partai lain, mungkin pemerintah juga berat. Jadi apapun pemerintah itu, jadi harus banyak-banyak berkoalisi dengan partai lain supaya mendukung kinerja dan cita-cita pemerintah kita Pak Prabowo. Jadi apapun partai apa saja, kalau memang betul-betul mau menegakkan supremasi hukum, tidak terlepas daripada itu. Satu-satu jalan bangsa ini yang sekarang carut marut ini adalah korupsi. Jadi kalau kita di partai politik ini kalau memang menegakkan hukum, ya
tidak seperti pemerintah yang sudah ya, itu adalah menghancurkan supremasi hukum. Kalau supremasi hukum dihancur, maka bangsa Indonesia akan kocok-kacir. Negara apapun tetap ya melalui partai politik juga. Jadi partai politik ini adalah amanat daripada undang-undang. Jadi apapun siapapun yang nak berpolitik, kalau dia tidak mau bergabung dengan partai lain, mungkin dia membuka partai baru, ya sesuai dengan amanat undang-undang partai politik, ya sah-sah saja. Tapi ingat, partai baru pun kalau tidak mencapai parliamentary threshold 4% ya nggak bisa juga sampai ke bawah.